Yuk, kita semua mau bangkit berdiri lagi. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bernyanyi untuk mendengarkan firman Tuhan lebih dulu ya. Tuhan, terima kasih pada pagi ini kami bisa kembali berkumpul untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah saat ini Roh Kudus yang terus menjagai kami, mengurapi kami supaya kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita berjumpa kembali di ibadah online Agape Kids. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa bersama yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah mengumpulkan anak-anak-Mu di rumah masing-masing dan beribadah bersama-sama secara online. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu, sebentar kami mau mendengarkan daripada firman-Mu.
Kami percaya buat kami menjadi hati-hati kami adalah hati yang subur, supaya ketika benih firman Tuhan disampaikan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau mengurapi, baik yang mendengar, baik yang menyampaikan firman. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau lihat nih. Kalau adik-adik tahu nggak bedanya gambar ini sama gambar ini? Iya betul. Ini adalah rumah yang bersih. Yang ini rumah yang kotor. Nah adik-adik tahu nggak perbedaan antara rumah bersih dan rumah kotor? Nah kalau rumah bersih, lihat ya, semuanya rapi, semuanya tertata dengan baik, nggak ada kotoran, nggak ada sampah. Coba lihat gambar yang satunya, gambar yang rumah kotor. Oh, banyak sekali sampah, berantakan. Nah kalau adik-adik lebih suka yang mana? Lebih suka tinggal di rumah yang bersih apa di rumah yang kotor? Oh, di rumah yang bersih ya. Nah, hari ini kita juga mau kedatangan seorang teman. Nanti kita tanya ya, teman baru ini, dia lebih suka rumah yang bersih apa rumah yang kotor? Kita panggil sama-sama ya. Namanya Pinky. Kita panggil yuk. 1, 2, 3. Pinky. Apa kabar Pinky? Teman-teman, ini dia Pinky. Dia mau ikut ibadah online hari ini. Halo teman-teman, nama saya Pinky. Nah, hari ini Pinky mau ikut ibadah ya sama kita ya? Ya, Sekarang Pinky, kita nih tadi adik-adik udah ditanya. Sebenarnya kalau Pinky lebih suka rumah yang bersih apa rumah yang kotor? kalau aku sih sukanya rumah yang bersih. Berarti sama ya adik-adik, kita semua setuju kalau kita lebih senang di rumah yang bersih. Kenapa coba? Karena kalau di rumah yang bersih kita bisa hidup dengan lebih sehat. Kalau hidup di rumah yang kotor, biasanya banyak penyakit ya. Banyak kotoran, banyak lalat. Nah, lalat itu binatang yang suka bawa penyakit. Jadi kalau di rumah kita kotor, itu lalat seneng. Nah, supaya rumah kita gak kotor berarti harus diapain coba? Pinky, kalau rumahnya kotor harus diapain? Harus dibersihkan. Iya, kita harus bersihkan ya. Harus disapu, harus dirapihkan, harus dipel supaya rumahnya tetap bersih. Nah, sekarang adik-adik tahu nggak ada salah satu tokoh di dalam Alkitab, seorang nabi yang besar, namanya Nabi Musa. Pinky, kamu tahu Nabi Musa? Pernah dengar? Iya, aku tahu Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Suatu hari, Tuhan meminta Musa untuk membuat sebuah kemah suci. Kemah suci. Untuk apa kemah suci? Kemah suci itu yaitu kemah pertemuan. Kemah yang dibuat khusus untuk tempat hadirnya Tuhan, di mana Tuhan bisa bertemu dengan Musa. Makanya disebut kemah pertemuan. Nah, kemah yang dibuat itu harus dari barang-barang yang suci, barang-barang yang kudus. Tuhan minta sama Musa di dalam kemah itu untuk disiapkan beberapa peralatan seperti lampu, perkakas-perkakas mezbah untuk korban bakaran. Nah, semua barang-barang itu harus diurapi terlebih dahulu dengan minyak supaya menjadi kudus. Kenapa harus menjadi kudus? Karena Tuhan itu adalah kudus. Jadi, semua barang yang digunakan harus kudus. Oh iya, ternyata orang-orang yang boleh masuk ke dalam kemah pertemuan itu dan yang melayani di dalam kemah pertemuan itu juga hanya orang-orang tertentu.
Gak boleh sembarangan loh. Kalau gitu, siapa dong yang boleh melayani di kemah suci? Hanya orang-orang pilihan Tuhan yang boleh melayani di kemah suci. Dari kedua belas suku Israel, cuman ada satu suku yang boleh melayani di dalam kemah suci, termasuk melakukan pelayanan, melakukan pertemuan. Nah, itu semua hanya boleh dilakukan oleh suku Lewi. Oh, suku Lewi ya. Betul sekali. Hanya suku Lewi yang Tuhan perkenankan boleh untuk melayani di kemah suci. Nah, suku Lewi ini pun sebelum boleh melayani, suku Lewi juga harus diurapi terlebih dahulu oleh Nabi Musa. Seperti Harun dan anak-anaknya mereka adalah anggota dari suku Lewi yang boleh melayani di kemah suci. Mereka harus terlebih dahulu dibasuh dengan air, lalu diurapi dengan minyak oleh Nabi Musa. Nah, seperti seluruh perkakas yang ada di dalam kemah suci, itu tidak boleh dipakai untuk kegiatan lain, hanya untuk sebagai alat-alat yang digunakan untuk pelayanan kepada Tuhan. Jadi nggak boleh dipakai untuk yang lain. Nah, para imam-imam pelayan Tuhannya pun seperti Harun dan anak-anaknya yang berasal dari suku Lewi itu, mereka harus memakai baju yang khusus ketika mereka ada di dalam kemah suci. Gitu loh, Pinky. Oh, begitu ya. Ya, nah, sekarang kemah suci itu sebetulnya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Secara wujud fisiknya itu udah nggak ada. Kalau gitu, gimana dong kalau Tuhan mau mengadakan pertemuan? Nah, kita semua sebagai orang percaya, adik-adik, semuanya itu adalah bait sucinya Tuhan. Termasuk kalau Pinky percaya kepada Tuhan juga, Pinky adalah bait sucinya Tuhan. Iya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa hidup kudus? Kan tadi kalau mau Tuhan hadir di kemah pertemuan, semuanya harus kudus ya. Iya. Nah, gimana caranya supaya kita hidup kudus? Ternyata Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menyucikan kita dengan darahnya yang tercurah waktu dia disalibkan. Jadi Tuhan sudah menguduskan kita semua. Nah, tapi ada bagian tertentu loh yang mesti kita lakukan juga sebagai anak-anak Tuhan untuk menjaga kekudusan. Pinky, kamu tahu gimana cara-caranya supaya kita tetap hidup kudus? Kita jangan berbohong misalnya. Ya, terus? Kita juga harus berteman dengan siapapun. Iya, jadi kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Itu salah satu cara kita untuk menjaga kekudusan. Kita harus memiliki kasih. Iya, betul. Dengan kita memiliki kasih, maka kita berusaha menjaga hidup kita tetap kudus. Nah, adik-adik semua, kalau hidup kita udah kudus, hidup adik-adik juga udah memiliki hati yang bersih, maka Tuhan mau tinggal di dalam hidup kita. Betul ya? Kan tadi adik-adik juga pilih rumah yang bersih ya. Nah, sama. Tuhan juga pilih tinggal di dalam hati orang-orang yang hatinya bersih, bukan yang hatinya kotor ya, Pinky ya. Iya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bait sucinya Tuhan, kita harus tetap menjaga kekudusan supaya Tuhan Yesus tetap mau tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita yang bersih. Oke? Oke. Baiklah, kalau gitu kita mau belajar satu buah ayat hafalan yang bisa dihafalkan untuk sepanjang minggu ini ya. Kita mau buka dari 1 Korintus 3 ayat 16a yang bunyinya, kamu ikuti juga ya Pinky ya.
Ya, 1 Korintus 3 ayat 16a. 1 Korintus 3 ayat 16a. Bunyinya, tidak tahukah kamu Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Ya, nanti adik-adik bisa pelajari di rumah. Bisa diulang sepanjang minggu ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Supaya kita menambah ayat hafalan yang bisa kita hafal. Oke? Nah, Oke. sebelum kita berpisah, kita akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa ya. Gimana kalau kita minta Pinky pimpin doa ya? Oke. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Sebentar, kami akan berpisah. Tuhan yang sertai dan berkati kami terus sepanjang hari ini. Tuhan juga yang tolong kami agar kami bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya adik-adik. Dadah. Hai, shalom adik-adik, selamat pagi. Kita semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang untuk minggu ini kita belajar tentang bait Allah. Nah, apa sih bait Allah itu? Bait adalah rumah Allah. Nah, kita itu berarti harus berkomitmen untuk hidup yang baik. Sekarang kita buat rumah seperti bait Allah ya. Yuk, siapkan untuk kertas origaminya. Kakak pilih warna hijau ya. Karena warna hijau itu bagus loh. Nah, adik-adik boleh pilih. Jadi cuma satu aja ya kita siapkan. Kita siapkan untuk kertas origaminya. Untuk pertama, kita akan membuat atau melipat seperti ini. Kita lipat ya. Kita tekan. Lalu dari seperti ini kita bagi menjadi 2. Seperti ini ya adik-adik. Yuk kita tekan lagi. Nah, sekarang kita buka. Akan ada terlihat hasilnya seperti ini ya. Lalu kita balik aja nih seperti ini. Kita taruh lagi. Lalu kita dari seperti ini kita lipat seperti ini ya. Lalu bagian ini kita tekan ya. Sama. Ini masih panjang. Kita tekan lagi. Kita buat seperti ini. Kita kembali ke tengah, lalu kita tekan lagi ya. Seperti ini. Jadi deh seperti ini. Ada seperti ini. Lalu kita balik kertasnya. Akan ada seperti ini. Lalu kita buka ya adik-adik ininya. Nah, di meja ya. Kita buka ininya. Membentuk genteng. Kita tekan. Nah, membentuk segitiga ya adik-adik. Oh, gimana kak ininya? Dari sini kita buka nih, seperti ini. Karena tidak bisa seperti ini, kita di meja ya. Nih, kita buka seperti ini lagi. Ya, kita buka seperti ini lagi. Jadi deh, bait Allah. Gampang kan buatnya ya? Bisa kan? Nanti bisa dibantu mami papi. Oke, sekarang kita sudah bait Allah. Nah, untuk kakak-kakak kelas Pratama dan Madianya bisa buat
bait Allah seperti ini dan bisa menuliskan ayat hafalan di dalam bait Allah. Dan semuanya bisa membuatnya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Have a nice day and bye-bye.